Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solin 2 bagian 424 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di spoiler bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di tengah situasi paling buruk, bahkan Juzi meminta kota Singlo menyerahkan Adipati Daiho dalam waktu 3 hari untuk menghindari pembantaian. Ketua Alatro Sekte Tang alias Wan Ziyuan tiba-tiba angkat bicara. Dia menegaskan kepada semua petinggi kalau kerajaan Ryu tidak akan mudah mendapatkan kemenangan, serta menyatakan penelitiannya selama bertahun-tahun telah berhasil. Sementara itu di kamp pasukan kerajaan Ryu, Juzi berdiri sendirian di depan tenda komandan. Baju besi merah menyala menutupi tubuhnya, memantulkan cahaya dingin medan perang. Pandangannya tertuju jauh ke arah dinding kota Singlo yang menjulang di kejauhan, seolah menunggu takdir kota itu ditentukan. 3 tahun telah berlalu, namun waktu seakan tidak meninggalkan bekas padanya. Wajahnya masih secantik dulu, tetapi ketenangan itu hanyalah lapisan luar. Ultimatum terakhir telah dikirim, dan kini yang tersisa hanyalah penantian. Dalam kondisi kekaisaran Singlo saat ini, mereka hampir tidak memiliki pilihan. Adipati Harimau Putih dikenal karena kesetiaannya, dan demi menyelamatkan rakyatnya, dia hampir pasti akan menyerah. Dengan cara itu, pertumpahan darah dapat diminimalkan saat kota jatuh. Namun ketika pikiran itu terlintas, tubuh Juzi tiba-tiba bergetar. Ketakutan yang sulit dijelaskan merayap perlahan di dalam hatinya. Sudah 3 tahun berlalu, meski Yu Hao memang belum kembali, namun setiap kali dia membayangkan saat kota Singlo ditaklukkan, rasa takut yang sama selalu muncul tanpa peringatan. Akhir dari segalanya sudah dekat. Begitu kota Singlo menyerah, kerajaan terakhir di benua Doulo akan runtuh. Dengan runtuhnya kekaisaran Singlo, seluruh benua akan berada di bawah satu bendera. Misinya akan selesai, dan dunia akan memasuki era persatuan yang dipaksakan oleh perang. Pada saat itu, bahkan jika Yuo kembali, takdirnya pun sudah bisa ditebak. Tatapan Juzi menjadi suram dan dipenuhi perasaan yang bertentangan. Di balik tekad dan ambisinya, tersembunyi kerinduan yang tidak pernah padam. Dia takut jika Yuo kembali, namun di saat yang sama, dia juga terus menunggu hari tersebut. Jauh di lubuk hatinya, hanya ada satu harapan sederhana yang terus dia pendam. Semoga Hu Yuhao masih hidup dan baik-baik saja. Singkat cerita, 3 hari berlalu tanpa jawaban apapun dari kota Singlo. Di dalam tenda komandan kekaisaran Ryu, Juzi duduk dengan tenang di kursinya, memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Keheningan itu sendiri sudah menjadi jawaban. Selama 3 tahun peperangan, kekuasaannya tidak pernah melemah, justru semakin mengakar. Seluruh kekaisaran Ryu memuja sosok Ratu Dewi Perang. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Ryu menjadi stabil dan teratur, sementara militernya berkembang menjadi mesin perang yang menakutkan. Sebagian besar wilayah Doling dan Singlo telah jatuh ke tangan mereka, menyisakan satu kota terakhir yang masih bertahan. Tidak berselang lama, Juzi akhirnya bangkit berdiri. Tatapannya dingin dan penuh tekad. Keputusan pun diambil, dan perintah serangan segera disebarkan. Sasaran dipilih dengan jelas, gerbang utara kota Singlo. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kota itu berniat bertahan menghadapi kekuatan penuh pasukan Ryu. Sinyal militer bergema di medan perang, dengungan berat memenuhi udara, menyebar ke seluruh penjuru kota Singlo. Lebih dari 10 legiun Master Alatro bergerak serempak.
Legiun Elit Matahari Bulan memimpin serangan, sementara 5 legiun elit lainnya segera melesat ke langit, membentuk formasi rapi dan mengawasi kota dari atas. Di darat, pasukan lain bersiaga, alat-alat roh saling terhubung dan mulai mengalirkan kekuatan roh, menandakan bahwa serangan besar tinggal menunggu waktu. Seiring perkembangan teknologi alat roh selama bertahun-tahun, tentara biasa tak lagi dibutuhkan di garis depan. Di hadapan senjata modern, bahkan kota sekuat kota Singlo sekalipun tampak rapuh, tembok setebal apapun tak lagi menjamin keselamatan. Namun yang mengejutkan, kota Singlo tidak sepenuhnya pasrah. Di puncak tembok, berbagai alat roh telah disiapkan. Meriam Zuge crossbow dan persenjataan berat lainnya memenuhi setiap sudut pertahanan. 3 legiun master alat roh dari kota Srek bersiaga, termasuk legiun artileri berat yang kini memiliki lebih dari 500 meriam Zuge. Kekuatan inilah yang selama ini menjadi penopang terakhir kota Singlo. Alasan mengapa kota itu masih berdiri hingga hari ini. Tidak sampai di sini, penghalang pertahanan kota juga siap diaktifkan. Meski teknologi alat roh mereka tertinggal jauh dari Kekaisaran Ryu, kota Singlo memiliki keunggulan lain. Jumlah master roh yang mereka miliki sangat besar, bukan hanya dari Kekaisaran mereka sendiri, tetapi juga dari Kerajaan Tianhun dan Kerajaan Doling yang memilih melarikan diri ke kota Singlo sebagai tempat perlindungan terakhir di benua Doulo. Berkat kekuatan gabungan inilah, pertahanan kota masih mampu bertahan. Di sisi lain, teknologi arai alat roh berenergi tinggi milik Kekaisaran Ryu membutuhkan waktu untuk mengisi daya. Proses menyerap dan memadatkan energi cahaya masih belum sempurna. Pasalnya, teknologi tersebut tergolong masih baru. Namun, pengalaman tempur para master alat roh Kerajaan Ryu jelas mampu menutupi kekurangan. Saat mereka mendekat, bola-bola cahaya yang menyilaukan mulai terbentuk di langit, menandakan kehancuran yang akan segera turun. Kota Singlo saat ini terasa sunyi dan terasing, seolah berdiri sendirian menghadapi takdirnya. Bagi pasukan Ryu, hal ini hanyalah perlawanan terakhir yang sia-sia. 5 legiun mereka melayang tinggi, terbagi ke dalam 5 sektor, siap mengisi celah manapun yang muncul di medan perang. Di dalam tenda komandan, Juzi mengamati semuanya melalui layar-layar alat roh pengawas udara. Setiap gerakan pasukan, setiap perubahan di medan perang terpampang jelas di hadapannya. Namun ada satu hal yang membuatnya merasa ganjil. Di saat pasukannya mendekat dalam jarak setengah kilometer dari kota Singlo, serta menjadi jarak efektif bagi meriam Zuge untuk melepaskan serangan, kota Singlo masih belum melancarkan serangan apapun dan hanya diam. Keheningan itu justru terasa lebih menekan daripada hujan peluru, seolah-olah kota Singlo sedang menahan nafas, menunggu momen tertentu, menunggu 2 kekuatan besar berdiri di ambang bentrokan yang akan menentukan nasib seluruh benua. Pada saat genting inilah, keadaan medan perang tiba-tiba berubah. Dari dalam kota Singlo, bola-bola cahaya hijau gelap melesat ke langit. Setelah mencapai ketinggian tertentu, cahaya itu berubah menjadi hijau giok yang jernih dan menyilaukan. Jumlahnya tidak banyak, hanya sedikit lebih dari 10, dan posisi mereka tersebar acak. Gelombang kekuatan jiwa yang dipancarkan pun terlihat lemah, jauh dari ancaman besar. Detektor osilasi segera mengukur undulasi kekuatan jiwa tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat energinya tidak mencapai kelas tinggi. Tidak ada tanda-tanda alat jiwa kelas 9 yang selama ini menjadi momok terbesar pasukan Kerajaan Ryu. Dengan kekuatan yang hanya setara meriam jiwa stasioner kelas 7, serangan itu seharusnya dapat ditahan dengan mudah oleh penghalang pertahanan pasukan Master Alat Roh. Dengan adanya alasan tersebut, para komandan pasukan Ryu memilih untuk tidak melakukan pencegatan. Mereka hanya mengaktifkan penghalang pertahanan terkait sambil menunggu alat roh ofensif mereka selesai mengisi daya untuk melancarkan serangan balasan yang mematikan. Namun firasat buruk tiba-tiba muncul. Sesuatu terasa salah, seolah-olah bahaya besar tersembunyi di balik ketenangan semu. Ketika kesadaran akan keanehan itu muncul, semuanya sudah terlambat. Bola-bola cahaya hijau giok meledak di udara tepat di hadapan Legiun Master Alat Roh Kerajaan Ryu. Cahaya hijau menyebar ke segala arah, menyelimuti langit medan perang. Bahkan dalam hitungan detik,
layar-layar pemantau di tenda komandan mulai bergetar dan menampilkan gambar yang terdistorsi. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekacauan pun terjadi di medan perang. Penghalang pertahanan yang dibangun dengan susah payah runtuh satu persatu. Energi serangan terkait yang sebelumnya terkumpul rapi menjadi liar dan tidak terkendali. Berkas-berkas cahaya memang melesat ke udara, tetapi arahnya kacau dan tidak memiliki kekuatan yang berarti. Pasukan Ryu belum berada di cara optimal untuk menyerang. Dalam kondisi seperti ini, serangan-serangan yang terlepas secara acak sama sekali tidak mampu mengancam kota Singlo. Yang lebih mengerikan, ketika para Master Alatro mencoba menyatukan kembali formasi mereka, mereka mendapati satu kenyataan pahit. Mereka tidak lagi mampu membentuk serangan atau pertahanan terhubung, membuat kekuatan terbesar Kekaisaran Ryu, koordinasi sempurna antar Alatro lumpuh dalam sekejap. Kebingungan menyebar di antara Legiun Master Alatro yang selama ini tak terkalahkan. Untuk pertama kalinya, mesin perang kerajaan Ryu kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri. Di atas tembok kota Singlo, Suan Ziwen berdiri dengan sikap tenang dan penuh keyakinan. Senyum dingin terukir di wajahnya saat dia menyaksikan kekacauan di bawah. Inilah hasil dari penelitian terbarunya. Sebuah terobosan yang mampu mengacaukan frekuensi Alatro yang saling terhubung. Ketika frekuensi itu terganggu, semua koordinasi runtuh dan keunggulan mutlak musuh lenyap seketika. Penelitian itu bukan sekedar senjata baru, ini adalah kunci yang mampu membalikan arah perang dan menentukan nasib seluruh medan pertempuran. Pada dasarnya, sebagai Hall Master Aula Alatro Sekte Tang sekaligus Master Alatro kelas 9 terkuat di benua Doulo, Suan Ziwen sangat memahami kenyataan pahit yang ada di hadapannya. Dalam kekuatan murni dan jumlah, dia tahu dirinya tidak mungkin menandingi Kekaisaran Ryu. Jika perang ingin dimenangkan, situasi hanya bisa diubah dengan cara yang tidak biasa. Pandangan Suan Ziwen tertuju pada satu titik kunci. Kekuatan terbesar Kekaisaran Ryu bukanlah jumlah pasukan, melainkan Alatro yang saling terhubung. Selama hubungan itu terjaga dan dioperasikan oleh Legiun Master Alatro yang terlatih, kekuatan mereka bahkan mampu menghadapi limit Doulo tanpa gentar. Namun keunggulan itu bergantung pada satu hal yang rapuh dan dikenal sebagai keterhubungan. Begitu hubungan antar Alatro terputus, kekuatan Legiun Master Alatro akan runtuh. Tanpa serangan dan pertahanan terkait, kemampuan tempur mereka akan jatuh drastis. Selain Master Alatro kelas 9, hampir tidak ada di antara mereka yang mampu bertarung langsung melawan Feng Hao Doulo. Meski Kekaisaran Ryu memiliki beberapa Master Alatro kelas 9, jumlah itu masih kalah jauh dibandingkan Feng Hao Doulo dari 3 kekaisaran yang tersisa. Fakta tersebutlah yang melahirkan keputusan besar. Suan Ziwen mencurahkan seluruh pikirannya untuk meneliti cara menghancurkan Alatro yang terhubung. Setelah waktu yang panjang dan penuh tekanan, penelitiannya akhirnya berhasil. Lebih dari sekedar teori, dia mampu mewujudkannya menjadi senjata nyata. Seluruh Master Alatro tingkat lanjut di Sekte Tang dikerahkan untuk memproduksi Alatro khusus tersebut, dikenal sebagai senjata meriam interferensi stasioner. Alatro tersebut pada dasarnya memiliki daya tahan tinggi layaknya peluru stasioner, namun mampu mencakup wilayah yang sangat luas dan bertahan dalam waktu lama. Fungsinya tidak hanya untuk menyerang, undulasi energi yang dihasilkannya juga kuat, kacau dan tidak beraturan, cukup untuk melumpuhkan alat pengintai udara Kekaisaran Ryu. Yang paling mematikan, gelombang ini secara langsung mengacaukan semua Alatro yang saling terhubung. Satu-satunya penyesalan Suan Ziwen adalah waktu. Penelitian ini lahir terlalu terlambat. Seandainya senjata ini ada sejak awal perang, Kekaisaran Ryu tidak akan mampu menghancurkan kerajaan Tianhun dan Kekaisaran Doling. Dengan kekuatan gabungan pasukan Master dari 3 kekaisaran, dominasi para Master Alatro kerajaan Ryu pasti dapat ditekan. Ini adalah penelitian yang mampu menentukan hasil perang. Di hadapan senjata interferensi stasioner, Alatro yang terhubung menjadi rapuh dan tidak berdaya. Meski Kekaisaran Ryu mungkin suatu hari akan mengembangkan alat roh tahan gangguan, tetapi itu membutuhkan waktu yang panjang, mengganggu jauh lebih mudah daripada menahan gangguan.
Di medan perang, Adipati Daiho yang selama ini menandiri akhirnya melihat peluang emas selama bertahun-tahun. Kekaisaran Singlo tertekan dan dipaksa bertahan. Sebagai panglima tertinggi, dia memikul rasa tidak berdaya yang mendalam. Namun kini, kekacauan di barisan Legiun Master Alatro Kerajaan Ryu menyalakan kembali semangat perlawanan. Dari dalam kota Singlo, berkas-berkas cahaya menyilaukan melesat ke langit. Jumlahnya lebih dari 10 dan masing-masing mengarah langsung ke satu Legiun Master Alatro Kerajaan Ryu. Setiap berkas cahaya membawa kekuatan mengerikan, cukup untuk menghancurkan formasi musuh. Alat-alat roh pengawasan udara Kerajaan Ryu telah lumpuh, membuat mereka tak mampu menilai tingkat ancaman yang datang. Serangan balasan Kekaisaran Singlo akhirnya dimulai dengan kekuatan penuh. Berkas-berkas cahaya itu adalah cangkang stasioner kelas 9 terakhir yang tersisa, dikumpulkan dari kota Shrek, Kekaisaran Singlo, dan Kekaisaran Doling. Adipati Harimau Putih memilih untuk mengerahkan kartu traf terakhirnya sejak gelombang pertama serangan. Pada dasarnya, Daiho tidak memiliki pilihan lain. Efek senjata interferensi stasioner paling mematikan di saat awal. Ketika pasukan Ryu berada dalam kondisi paling kacau, tanpa pertahanan terkait untuk melindungi mereka, cangkang stasioner kelas 9 dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Jika serangan ini berhasil, arah perang akan berubah sepenuhnya dan nasib seluruh benua akan ditentukan. Juzi segera bergegas keluar dari tenda komandan dengan perlindungan pengawal pribadi dan bantuan para master alat roh tingkat lanjut. Dia terangkat ke udara dalam sekejap. Dari ketinggian, dia menyaksikan berkas-berkas cahaya menyilaukan melesat lurus ke arah pasukan Kekaisaran Ryu. Segalanya telah terlambat, tidak ada waktu lagi untuk menghentikan serangan tersebut. Bahkan alat roh transmisi suara tidak dapat digunakan. Pasalnya sistem pengawasan dan koordinasi telah lumpuh sepenuhnya. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, Juzi merasakan kepanikan yang nyata. Dia sama sekali tidak menyangka Kekaisaran Singlo memiliki senjata yang mampu mengacaukan alat roh terhubung sekaligus alat roh pengawasan udara. Dalam situasi genting ini, Kekaisaran Ryu hanya bisa mengandalkan reaksi spontan dari masing-masing legiun. Untungnya, fondasi militer mereka tetap kuat. Pengalaman tempur dan kemampuan komando para komandan legiun segera terlihat. 5 legiun master alat roh elit terkuat bergerak lebih dulu. Dari arah pasukan elit Matahari Bulan, berkas-berkas cahaya ditembakkan ke langit. Serangan ini bukan lagi serangan terhubung, namun sinar-sinar itu tetap terkonsentrasi dan saling berdekatan, membentuk serangan gabungan yang diarahkan langsung pada serangan stasioner kelas 9 yang mendekat. Legiun elit Matahari Bulan menunjukkan mengapa mereka dianggap sebagai kekuatan elit dunia. Setiap anggotanya memiliki kekuatan setara Master Alat Roh kelas 8 dan diperkuat oleh alat roh berbentuk manusia. Meski jumlah mereka hanya sekitar 300, serangan gabungan mereka berhasil meledakkan satu serangan stasioner kelas 9. Pada saat yang sama, setiap anggota mengaktifkan penghalang perlindungan pribadi, menahan gelombang kejut yang mengamuk tanpa kehilangan formasi. 4 legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas lainnya meniru metode yang sama. Masing-masing menghadapi status serangan kelas 9 dari arah berbeda. Legiun Ponik Api berhasil menjatuhkan satu serangan, namun kekuatan keseluruhan mereka sedikit lebih rendah. Gelombang kejut melemparkan hampir 100 master alat roh dari langit. Legiun Cakar Beruang yang terkenal akan pertahanannya mengalami nasib serupa. Sekitar 50 hingga 60 orang jatuh akibat tekanan ledakan yang dahsyat. Namun keadaan jauh lebih buruk menimpa 2 legiun lainnya. Legiun Mata Jahat yang selama ini mengandalkan kecepatan masih belum pulih sepenuhnya dari kerugian masa lalu. Penggantian anggota tidak mampu menutupi kesenjangan kekuatan. Legiun Naga juga mengalami penurunan tajam setelah bertahun-tahun kehilangan kerugian besar dan runtuhnya kepemimpinan lama. Kedua legiun ini terperangkap basah dan hampir hancur. Hanya sekitar sepertiga dari pasukan mereka yang berhasil bertahan. Di darat, situasinya bahkan lebih mengerikan. Master alat roh biasa jauh lebih lemah dibandingkan pasukan elit di udara. Di bawah pengaruh senjata interferensi stasioner, membidik menjadi nyaris mustahil. Ledakan-ledakan dahsyat menghantam tanpa ampun, dan badai energi mengamuk di seluruh medan perang. Pada saat krisis ini,
8 berkas cahaya tiba-tiba melesat dari kejauhan, membentuk penghalang besar di udara. Penghalang ini berhasil melindungi sebagian pasukan dari kehancuran total. Senjata interferensi stasioner memang mampu mengacaukan alat roh terhubung, tetapi tidak berpengaruh terhadap alat roh tunggal. 8 berkas cahaya tersebut berasal dari alat roh array energi kompresi tinggi milik Kekaisaran Ryu. Perangkat ini dioperasikan langsung oleh Kong Deming. Begitu dia menyadari efek mengerikan dari senjata interferensi stasioner, Kong Deming segera bertindak. Tanpa mengandalkan pengawasan udara yang telah lumpuh, dia menggunakan pengalaman dan ingatan medan perang untuk mengaktifkan array kompresi energi tinggi secara manual. Dalam kondisi seperti ini, bertahan jauh lebih penting daripada menyerang. Kota Singlo masih berada di luar jangkauan efektif, dan menyerang secara membabi buta hanya akan berakhir sia-sia. Dengan pertahanan yang tepat, setidaknya kerugian dapat ditekan. Ledakan demi ledakan mengguncang langit. Cahaya dengan berbagai warna menyelimuti udara di sekitar kota Singlo. Gelombang kejut yang beresonansi membuat banyak prajurit kehilangan pendengaran. Sementara langit seolah dicat dengan warna-warni kehancuran di bawah cahaya matahari yang meredam. Rangkaian ledakan tersebut berlangsung selama 15 menit sebelum akhirnya mereda. Sejak perang dimulai, inilah momen paling menegangkan. Lebih dari selusin alat roh stasioner kelas 9 dilepaskan secara bersamaan. Sebuah kemewahan kehancuran yang bahkan Kekaisaran Ryu hampir tidak mampu menanggungnya. Ketika medan perang kembali terlihat jelas, dampaknya pun terungkap. Pertahanan dari alat roh array kompresi terbukti tangguh. Meski tidak sepenuhnya mampu menahan semua serangan, dari 8 penghalang, 4 masih berdiri, sementara 4 lainnya hancur total. Di darat, 5 dari 12 legiun master alat roh telah runtuh, 7 legiun sisanya menderita kerugian besar. Dalam satu gelombang serangan, Kekaisaran Ryu kehilangan hampir sepertiga kekuatan tempur mereka. Ini adalah kerugian terberat yang pernah mereka alami sepanjang perang. Juzi melayang di udara dengan tangan terkepal erat. Bahkan di tengah badai energi paling ganas, dia tidak mundur sedikit pun. Tatapannya tetap tajam, menahan gejolak emosi di dalam hatinya. Menyadari bahwa perang yang selama ini ia kuasai kini telah memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2 bagian 424. Waduh, meskipun Hu Yuhao dan Tang Wutong yang menjadi andalan benua Dolo tiba-tiba saja menghilang, tapi jangan lupa, masih ada Guru Swan Ziwen ya guys ya. Dan menjadi seorang master alat roh paling jenius sementara waktu di benua Dolo. Dia tanpa terduga mampu menciptakan alat roh interferensi stasioner. Sebuah alat roh yang mampu mengacaukan frekuensi alat roh terhubung. Tanpa adanya alat roh yang terhubung, Kekaisaran Ryu bukanlah apa-apa ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dan kita udah mendekati fase-fase mau tamat, langsung aja klik subrek ya guys ya. Dan jangan lupa nyalain juga notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoilernya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.